Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Hakim. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang akhir Perang Dunia Kedua. Seperti yang kita tahu, pada awal Perang Dunia Kedua, Jerman mendominasi beberapa negara di wilayah Eropa. Saat memasuki tahun 1942, Jerman yang awalnya memenangkan pertempuran perlahan-lahan mulai terdesak karena ancaman dari pihak sekutu. Lalu, pada bulan Mei 1942, Inggris menyerang kota Cologne yang berada di Jerman dengan menggunakan pesawat tempur. Nah, serangan ini menandakan keberhasilan pasukan sekutu dalam menembus pertahanan Jerman yang pertama kalinya di Perang Dunia Kedua. Dengan keberhasilan pasukan sekutu menyerang pertahanan Jerman, akhirnya mental pasukan Jerman menurun. Namun, di sisi lain atau di Asia, Jepang kalah dalam pertempuran di Laut Karam. Lalu, pada bulan Juni 1942, Jepang mengalami kekalahan dalam pertempuran Midway dikarenakan terbongkarnya kode rahasia Jepang oleh pasukan sekutu. Sehingga pada bulan Oktober 1942, pasukan Inggris berhasil menyerang pasukan gabungan Jerman dan Italia di El Alamein, Mesir. Lalu dilanjut pada bulan November 1942, Jerman mengalami kekalahan di pertempuran Stalingrad yang pada saat itu menghadapi Uni Soviet. Nah, di lain sisi, Jepang kalah pertempuran di Pulau Solomon hingga akhirnya pada bulan Mei 1943 pasukan poros menyerah kepada pasukan sekutu di Afrika Utara. Karena Jerman tidak menerima kekalahan dalam pertempuran sebelumnya, maka pada bulan Juli 1943, Jerman melancarkan serangan di Kursk atau di Uni Soviet. Namun serangan tersebut berhasil dipatahkan oleh pasukan Uni Soviet. Melihat kemenangan-kemenangan yang telah diraih di dalam pertempuran sebelumnya, pasukan sekutu mulai berani untuk melakukan operasi, yaitu operasi D-Day, yaitu sebagai bentuk upaya untuk membebaskan Prancis dari tangan pihak poros. Berkat kepercayaan diri pasukan sekutu dalam memenangkan pertempuran, akhirnya pada Agustus 1944 wilayah Prancis berhasil dikuasai oleh pasukan sekutu. Di sisi lain, pada Juli 1944, pasukan sekutu juga berhasil mengalahkan Jepang dalam pertempuran Saipan. Nah, setelah keberhasilan melakukan operasi D-Day tersebut, pasukan sekutu mulai mempersiapkan rencana untuk melancarkan serangan ke pasukan poros. Strategi yang dibuat pasukan sekutu untuk Jerman ialah dengan menjepit Jerman dari dua arah, yaitu pasukan Amerika yang memimpin penyerangan dari arah barat dan Uni Soviet yang memimpin penyerangan dari arah timur. Nah, berkat strategi tersebut, pada bulan Februari 1945, pasukan sekutu yang menyerang dari arah barat berhasil mengebom kota Dresden. Sementara pada bulan April 1945, pasukan Uni Soviet yang berasal dari arah timur berhasil mengepung kota Berlin yang merupakan ibu kota dari Jerman. Nah, mengetahui keadaannya menjadi semakin terdesak, maka akhirnya pada 30 April 1945, Hitler melakukan bunuh diri tanpa pemimpin. Kekalahan pasukan Jerman sudah dapat dipastikan. Nah,
Oleh karena itu, pada 7 Mei 1945, Jerman menyerah tanpa syarat di Reims pada pasukan sekutu yang menyerang dari arah barat. Lalu, pada 9 Mei 1945, Jerman menyerah di kota Berlin yang pada saat itu diserang oleh Uni Soviet yang menyerang dari arah timur. Sebagai akibat atas kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Kedua, maka pada 2 Agustus 1945, Jerman akhirnya menyetujui konferensi Potsdam. Sementara pada 26 Juli 1945, Jepang mengabaikan konferensi Potsdam tersebut. Oleh karena itu, pada 6 Agustus 1945, Amerika menjatuhkan bom di Hiroshima, Jepang. Lalu disusul pada 9 Agustus 1945, Amerika juga menjatuhkan bom di Nagasaki. Nah, karena serangan Amerika tersebut, akhirnya pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah di Perang Dunia Kedua. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.